Halo, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kalian harus tetap di rumah, jaga kesehatan dan atuhi protokol kesehatan. Pada hari ini, kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya. Namun sebelum masuk, siapa yang masih ingat pembelajaran pada minggu kemarin? Pada minggu lalu, kita belajar mengenai Yesus melibatkan umat atau orang banyak untuk mewartakan kerajaan Allah. Oleh karena itu, ia memanggil beberapa orang untuk menjadi muridnya. Nah, tujuan Yesus untuk memanggil orang banyak itu menjadi murid-muridnya adalah agar orang turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan kerajaan Allah. Nah, Yesus memanggil banyak orang dari berbagai kalangan. Reaksi jawaban murid Yesus juga beraneka macam. Yang pertama ada yang ragu-ragu, dan yang kedua ada yang sangat pasti dan menanggapinya dengan percaya. Syarat menjadi murid Yesus ialah menyangkal diri, mengikuti Yesus, dan memanggul salibnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu cara hidup murid Yesus. Sebelum belajar, kita nyanyi dulu yuk, biar sedikit semangat pada pembelajaran pada hari ini. Lagu pada hari ini berjudul Yesus Mengutus Para Muridnya. Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira miskin Bapa di tangan Sang Pencipta, semua kan dapat berkah. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang. Lakukan pada syukurmu, Tuhan bersama kita, yang kau takuti apa, bila Tuhan penguat kita, padanya kita bersyukur. Semua telah diutus membawa penghiburan dan warta keselamatan. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam
Nah, udah pada semangat dong ya. Sekarang kita akan memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa pemersatu umat manusia, Engkau menghimpun kami dari segala bangsa, menjadi suatu keluarga besar, gerejamu yang kudus, dalam ikatan persaudaraan sejati. Bimbinglah kami ya Bapa, agar pada hari ini kami dapat memahami sikap dan perilaku yang perlu dikembangkan dalam hidup bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembelajaran kita pada hari ini memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menyebutkan cara hidup murid Yesus yang pertama berdasarkan kitab suci. Yang kedua adalah menjelaskan beberapa alasan mengapa jemaat perdana disukai banyak orang. Yang ketiga adalah membandingkan kehidupan jemaat perdana dengan kehidupan gereja saat ini. Yang keempat adalah membuat doa tertulis untuk mohon bimbingan agar dapat meneladan cara hidup jemaat perdana. Manusia adalah homo socius, yang artinya adalah manusia itu makhluk sosial. Nah, oleh karena itu, tidak seorang pun dapat hidup sendiri. Kehadiran orang lain mutlak diperlukan sehingga memungkinkan manusia dapat berkembang secara utuh. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri, maka oleh karena itu, hidup dalam kebersamaan dengan orang lain merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Nah, dalam kebersamaan dengan orang lain itu, kita dapat saling membantu, saling berbagi, saling menguatkan, dan saling mengembangkan kepribadian. Hidup dalam kebersamaan dengan orang lain akan bertambah dan berkembang baik jikalau setiap orang saling menghargai, peduli, dan adanya sikap rela berkorban serta sikap saling mengasihi. Sebaliknya, jika hidup dalam kebersamaan dengan orang lain memiliki sikap egois, mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, sikap kurang tanggung jawab, kurangnya rasa memiliki persekutuan, kurang jujur satu sama lain, maka hidup dalam kebersamaan dengan orang lain itu akan hancur. Maka kita harus memiliki sikap yang baik dalam kebersamaan dengan orang lain. Nah, di sini telah tersedia 2 bacaan mengenai jemaat perdana. Kita akan lebih mendalami jemaat perdana tersebut dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, di sini Ibu harap kalian dapat membacanya dengan baik dan benar dan kalian hayati dengan sungguh-sungguh karena dari bacaan kitab suci ini akan didapati beberapa soal nantinya yang harus kalian kerjakan dalam Google Form. Dalam kisah Alkitab tadi, dalam bacaan kitab suci tadi, nah kita menemukan beberapa cara hidup jemaat perdana. Yang pertama adalah memberi diri dibaptis, berdoa memuliakan Tuhan, dipersatukan oleh Roh Kudus, tekun dalam pengajaran para rasul, memecahkan roti, atau merayakan ekaristi bersama. Lalu setiap anggota kedudukannya sama dan sederajat. Dan yang terakhir ada pemimpin yang melayani. Nah, dengan dinamika hidup ini, jemaat perdana membangun kehidupan secara utuh dalam kerangka hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Iman mereka tidak berhenti hanya dalam kehidupan peribadatan semata, melainkan juga bergerak dalam dinamika intelektual dan tindak kepedulian terhadap sesama yang konkret. Mengapa jemaat perdana disukai oleh banyak orang? Nah, pasti hal itu memiliki alasannya. Dan alasannya itu ada alasan internal dan alasan eksternal. Nah, alasan internal jemaat perdana yaitu
Para rasul memiliki semangat persaudaraan dan semangat yang berkelimpahan, saling berbagi, saling membantu, saling menghargai, dan tekun dalam pengajaran para rasul serta doa, perayaan Ekaristi secara bergiliran. Nah, secara eksternalnya, para rasul yang telah mendapat kuasa dari Yesus juga banyak melakukan perbuatan baik, seperti menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan, pastinya tentu dalam nama Yesus. Sehingga karena sikap dan perbuatannya itu, mereka disukai oleh banyak orang. Selanjutnya, kita akan membandingkan perbandingan hidup antara jemaat perdana dengan gereja saat ini. Nah, jemaat perdana senang untuk mengumpulkan dan membagikan harta miliknya kepada orang lain. Pada gereja saat ini, ya tentu juga masih dilakukan hal berikut, yaitu mengumpulkan dan membagikan harta miliknya. Contohnya saja ketika pada masa pandemi ini, banyak orang yang memiliki niat untuk mengumpulkan dan membagikan sedikit yang dia miliki kepada orang lain, baik itu mau duit, uang, atau sejenis kayak seperti obat-obatan. Nah, yang kedua, untuk berkumpul dan berdoa bersama-sama. Di gereja saat ini juga masih dilakukan berkumpul dan berdoa bersama-sama. Contohnya ya ketika berkumpul dan berdoa dalam sebuah lingkungan. Pasti dalam sebuah lingkungan ada doa bersama pada setiap minggunya. Yang ketiga adalah setia pada pengajaran para rasul. Gereja saat ini juga masih sangat setia pada ajaran para rasul. Banyak ajaran para rasul yang diterapkan sampai sekarang. Nah, yang keempat adalah mereka mementingkan kepentingan bersama dan berusaha menyingkirkan sifat egois. Dan gereja saat ini juga melakukan hal yang sama, yaitu tidak egois. Yang kelima adalah mereka bisa mengerti satu sama lain, tidak egois, bertoleransi, dan tidak rakus atas sesuatu hal yang mereka miliki. Nah, gereja saat ini dibuktikan dengan rukun antara satu dan lainnya. Yang keenam adalah mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan gereja sampai saat ini masih hidup di dalam kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada semua umatnya. Nah, sampai pada ujung pembelajaran. Di sini kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah manusia adalah makhluk sosial. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri, maka hidup dalam kebersamaan dengan orang lain merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Lalu, dalam kitab suci, gambaran hidup persekutuan orang beriman dapat kita refleksikan dari kehidupan jemaat perdana, sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32 sampai 37 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Dalam kehidupan persekutuan mereka tampak beberapa hal berikut ini. Yang pertama, Roh Kudus yang mempersatukan mereka dalam persekutuan murid-murid Kristus dalam persaudaraan sehati dan sejiwa. Yang kedua, setiap anggota persekutuan adalah sesama yang sederajat. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, adanya kepemimpinan yang mampu melayani dan memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus di tengah mereka. Yang keempat adalah mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan berkumpul di Bait Allah. Yang terakhir atau yang kelima adalah mereka secara bergilir mengadakan perjamuan kudus dan senantiasa bersukacita dan tulus hati sambil memuji Allah. Nah, terakhir adalah ciri hidup seperti yang nampak dalam kehidupan jemaat perdana tersebut dapat dicontoh dan menjadikan model bagi persekutuan yang ada pada masa sekarang, sehingga persekutuan atau kelompok dapat berkembang, berdaya guna bagi anggota kelompok dan masyarakat sekitar. Nah, untuk penugasannya, kalian dapat melihat di dalam Google Classroom.
Di sana sudah terdapat beberapa pertanyaan di dalam Google Form. Kalian dapat mengerjakan dan mengumpulkannya dengan baik ya di dalam Google Classroom. Jangan malas. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.